Tidak salah, setelah dibuktikan balik lagi. Kalau pemegang polis atas nama istri, harta terpisah, tertanggungnya siapa? Ya tetap. Kan berarti di sini kan sebenarnya yang diasuransikan itu siapa? Tertanggungnya. Kecuali istrinya punya, anaknya punya, harta terpisah, betul nggak? Suami kenapa-napa ya udah suami aja, saya harta terpisah, betul nggak? Istri belikan suami. Yang pemegang polisnya. Iya, sama, iya. Nah ini kan yang dibilang tertanggungnya. Oh, kalau yang kena kriminalnya. Nah nilai tunainya dikembalikan kan berarti ke pemegang polis. Iya. Iya, boleh. Itu pemegang polis. Bisa, karena kan saya bilang saya bisa harta dengan suami saya. Gitu. Betul, ke istrinya. Kalau kayak gitu boleh Pak. Apa? Iya, mesti kan gini. Kalau terima uang tuh gini Pak, ya. Jangan terima uang tuh gini ya. Ibu-ibu. Kalau dibalik Bu, yang pemegang polisnya sebagai tersangka, terus tertanggungnya nggak masalah ya Bu? Nggak masalah sih, cuman Prudential menyarankan perubahan pemegang polis. Yang diasuransikan istrinya, suaminya yang korupsi. Ya udah, ibu jadi pemegang polis. Apalagi kan ibu bisa harta. Nah itu yang nanti akan ikut ditelusuri juga dana yang pembayaran preminya siapa. Karena takutnya money laundering. Iya, termasuk agennya. Gak usah khawatir, Anda gak usah bahas soal nasabah pasangannya. Ya Anda sendiri ini yang harus Anda pikirkan ya. Iya, PPATK. Anda akan diundang oleh PPATK untuk ditanya-tanyain. PPATK. Bu, itu kalau Mondar-mandir lewat TV, betul nggak? Ngetop dong. Oh, ngetop. Please jangan di syuting. Padahal kameranya di sini. Bu, kalau misalnya dia punya Promed, terus kemudian dia ngelanggar hukum karena narkoba, tetap nggak berlaku? Nggak bisa, semua riders. Ini semua riders. Bawa Ya? pidana. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah ini saya masuk ESCC Plus. ESCC Plus di sini ya, yaitu memakai rupiah, mata uang rupiah atau dolar. Jadi kalau polisnya dolar bisa nambah ESCC Plus. Usia masuknya 6 sampai 65 tahun sama. Masa perlindungannya sama seperti CC dan CCB Plus. Bisa dipilih sampai usia 55, 65, 70, 75, 80 sampai 85. Semakin lama masa perlindungannya, maka biaya asuransinya semakin mahal, semakin besar. Minimal UP-nya 20 juta, maksimal 1 miliar, teman-teman. Dia mengcover berapa Ira? Mengcover 119 kondisi kritis. Gak usah dihafalin, ya teman-teman ya. Saya aja nggak hafal, ya. Nah, saya juga nggak hafalin, betul nggak? Ketambahan apa? 112 ini ada tahap awal 38, ada tahap menengah 26, ada tahap akhir 48. Ya, kenapa kok angkanya nggak sama Ira? Iya, karena ada kondisi-kondisi yang nggak melewati tahap menengah kan tadi, betul nggak? Tapi kalau ada awal pasti ada akhir. Gitu. Sebenarnya sih bisa. Ya sebenarnya bisa, tapi nanti memang pakai standar khususnya Prudential. Kayak kemarin kan ini PCB 88. PCB 88 itu ngajuinnya maksimal 12 miliar kan. Tapi ada teman Anda yang ngajuin 100 miliar katanya. Ya kan 100 miliar. Ya bisa, cuman memang pasti standarnya kan nggak seperti yang SOP yang saya jelaskan di kelas. Gitu loh Pak. Nanti pasti mintanya Prudential kan macam-macam, medicalnya macam-macam. Nah gitu. Walaupun kita punya limit UP-nya, medical recordnya nggak sampai itu naik Iya, ya terserah Prudential mintanya apa. Mungkin selain medical, Prudential juga ingin memastikan bahwa asetnya benar nggak sih lebih dari itu. Gitu.
Karena kan prinsipnya asuransi itu tidak akan lebih menguntungkan dibandingkan dia sehat. Jadi dia meninggal itu nggak akan lebih untung dibandingkan dia hidup. Hidup itu pasti lebih berharga dibandingkan meninggal. Kalau Anda punya UP lebih besar dibandingkan nilai hidup Anda, ya, itu akan memicu yang ini tadi loh. Untuk ahli waris Anda, Mah, Papa ini punya uang pertanggungan 10 miliar. Ya, ya, Papa, mami, punya Papa itu 10 miliar, gitu kan? Wow, gitu kan ya. Nah, padahal menurut Anda tabungan Anda itu 1 miliar ya nggak nyampe-nyampe, betul nggak? Tapi Anda punya potensi kalau suami Anda tutup usia 10 miliar menjadi milik Anda sebagai ahli waris, gitu kan? Jadi kalau Papa macam-macam kayaknya repot-repot, betul nggak? Ini minum ini aja Pak, gitu ya? Karena cerewet banget, makin lama makin tua, gitu ya? Betul nggak? Bikin kopi. Ya, bikin kopi, ya. Asisian Bu, kalau Anda juga gitu Bu, Anda jangan bangga-bangga kalau dibeliin sama suami Anda. Ma, kamu tak beliin 5 miliar buat kamu. Kamu ini sangat berharga udah datang. Cerewet nanti ya, kasih komisinya di sini. Bu, kalau misalnya dia terlibat untuk membela diri, ke cover ya, terlibat membela diri. Oh, di cover, dirampok, betul nggak Pak? Dibacok, kemudian atau dia ditusuk sampai kena paru-parunya, sehingga satu paru-parunya harus diangkat, gitu Pak. Nah, itu bisa di cover. Kayak jadi masalah, ya? Pembelaan diri. Apa? Dibacok itu kayaknya maksimal gitu saya ngomongnya Pak ya. Karena memang itu penekanan biar Anda kayak serem gitu Pak ya. Memberikan manfaat kondisi kritis 3 tahap ya, awal, menengah, akhir. 2 kondisi kritis tambahan, nanti saya akan bahas kondisi kritis tambahannya apa, dan 5 kondisi kritis katastrofik. Katastrofik itu adalah kondisi melebihi tahap akhir. Ya, anggap tahap akhir itu 1 meter sebelum garis finish. Kalau kita lomba lari gitu ya, ini 10 langkah sebelum garis finish. Nah, garis finish itu adalah garis menuju dunia lain, ya Pak ya. Gitu. Pulang ke rumah Tuhan masing-masing ya teman-teman. Nah, jadi kalau ada nggak sih orang yang sampai ke kondisi katastrofik? Banyak. Artis-artis yang meninggal dunia sekelas Jupe, Olga Syahputra, betul nggak? Terus siapa itu pemain sinetron yang dulu terkenal? Nah, itu juga bukan kondisi kritis katastrofik. Zanazin, ya Zanazin ya. Nah, Bapak nggak tahu? Nggak tahu? Sayang ya, TV-nya nggak pernah nonton sinetron itu. Artis loh Pak, cantik. Katastrofis sama metastasis. Kenapa? Katastrofis sama metastasis. Apa bedanya katastrofis sama metastatis? Nah, nanti saya jelaskan. Ya, kondisi kritis tahap awal ini Pak. Kalau nasabah saya kena kondisi kritis tahap awal, maka akan diberikan 50% UPE sisinya. UPE sisi tadi berapa Pak? 1 miliar kan maksimal, betul nggak? Jadi kalau saya gambarin, ini ada tahap awal, ada menengah, ini akhir. Nah, katastrofik di sini nih teman-teman, ini katastrofik. Ya, melebihi akhir. Jadi kalau dia kena awal turun 50%. Ya Pak. Kemudian dia ke kondisi menengah. Turun berapa? 50%-nya lagi, sisanya Habis. anggap UP-nya 1 miliar. Ya udah, ini berarti 500 juta, 500 juta. Habis, selesai. Tapi nasabah saya bisa nggak langsung kena kondisi kritis tahap menengah? Bisa. Kalau kena kondisi kritis tahap menengah langsung, ini bukan 50 miliar, tapi langsung 100%. Gitu. Habis kena tahap awal nih Ira, 50%.
Terus habis itu dia berlanjut ke tahap akhir. Maka tahap akhirnya tinggal berapa? 50%. Dia nggak kena kondisi kritis awal, menengah, tapi langsung akhir. Nanti pas kena kondisi kritis tahap akhir itu 100. Ya. Saya mau tanya tentang survival period hari. Ya. Jadi pada saat kena sakit kritis awal, lewat 14 hari dulu, baru 50%. Betul. Kemudian, Jadi, kemudian berlanjut ke menengah, nggak perlu ada survival period. ada. Tiap tahap harus ada survival period. Itulah yang membedakan antara ESCC sama CC atau CCDPS. ESCC itu ada yang namanya survival period 14 hari. Contoh nasabah saya terpenuhi kriteria kondisi kritisnya di tanggal 1 April 2019. Maka survival periodnya kan 14 hari nih. Ya, 15 bulan 4. Berarti 15 April 2019 Anda bisa mengajukan klaimnya. Klaim atas ESCC plusnya. Baru bisa diklaim dan dicairkan. Kalau hidup. Nah, Ya kayak obat. harus hidup. Hidup. Kalau koma nggak sadarkan diri nggak jadi masalah. Pokoknya statusnya hidup. Makanya Anda tiap hari datengin dia. Pak, stay tune ya. 10 hari lagi. Pak, stay tune ya. 9 hari lagi Pak, Anda pasti bisa. Pasti ya. Jadi Anda masuk ICU itu luar biasa. Terakhir aja Bu malah tiap nasi Ya. 5 hari stay tune Pak. Jadi kebilang sekarang. 5 hari lagi. Kalau dia hari keempat meninggal, turun nggak kira-kira? Enggak. Kurang 4 hari. Enggak. Digugah. Ya, ya nggak bisa cair ya sisinya. Termasuk stadium akhir juga sama seperti ini. Nah, ini satu. Nah ini yang agak deg-degan. Iya. Dia ini nggak mengurangi UPPGB, PSGB, dan juga tidak menambah. Iya. Gitu. Nggak cair. Berarti Tapi loh, kalau sudah kondisi kritis tahap akhir masa ya bisa sih 14 hari. 7P itu agak lama. Nah, Cupe lo berapa bulan? Olga berapa tahun? Betul nggak? Tahun, koma. Nah, bertahun-tahun, ya. Tanggal 20 lanjut mati. Meninggal, Ya, iya. meninggal. Mati itu kayak ayam. Anda mungkin nggak ketularan kesan-kesan saya. Baca ya. Serius ini. Meninggal. Kan biasanya kan setelah itu barusan dia tahu apa ada ESCC, taklimkan ya. Pada saat tanggal 20 kan dia sudah melewati masa tunggunya itu aja. Gak apa-apa, pokoknya udah ada keterangan ini, pasti otomatis pas tanggal 20 itu meninggal ya sisinya pasti dicairkan. Gitu. Jadi kan dibantu sama agentnya kan? Gitu. Agentnya nggak ada ya, leadernya kan? Leadernya nggak ada ya, ownernya. Ya, gitu yang membantu melengkapi ini. Bu Ira, kemarin nggak keluar, kan dia kena baru 6 bulan ikut, terus dia didiagnosa kanker darah. Masih investigasi untuk kritisnya. Sambil nunggu investigasi, tahu-tahu meninggal. Nggak keluar Bu, meninggal aja yang keluar. Ya berarti hasil investigasinya itu Nggak keluar, tesisnya nggak akut. Iya, nggak dicairkan. Iya, nggak cair jadinya. Harusnya kan cair, ketahuan kanker darahnya akut. Jadi seketika saat itu. Nah, makanya berarti kita harus tahu dulu nih, sebenarnya SCC-nya diterima apa enggak pengajuannya. Kalau pengajuannya nggak diterima ya nggak cair. Sama halnya gini, nasabah saya kena kondisi kritis yang nggak terpenuhi kriterianya. Ngerti nggak? Bu, masuk tapi sudah kondisi meninggal, baru surat investigasi dari dokter Suhartonya muncul kanker darahnya akut. Nah, kalau gimana orangnya mati ya? Nah, akut itu berarti kan ditulis berapa lama? Berapa lama sampai dinyatakan akut? Jadi tinggal minta resume dari rumah sakit aja yang menyatakan dia masuk ke ICU-nya kapan. Berarti bisa buka kasus ya itu ya? Bukan gini, bukan kita ya boleh minta Kasus suratnya, kritis lagi. betul. Tapi dia harus kan kita menulis dia sakit leukemia akut itu, akutnya tuh mulai Akut itu kapan? berarti nggak
seketika itu Bu langsung akut karena nggak terdiagnosa yang Tanpa dialami sebelumnya. iya kalau akut Ya udah berarti harus ada keterangan seperti itu. harus buka kasus ya itu ya. Loh Bu, emang Kapan ditegakkan Iya. yang leukemia akutnya? Kan ada survival periodnya 14 hari. Gitu. Takutnya nasabah saya meninggal karena leukemia akut. Kapan? Sekarang. Atau minggu kemarin kena leukemia akut, meninggalnya sekarang. Bahkan belum survival period. Gitu. Loh Bu, ESCC meninggal pun dibayar Bu? Enggak kan? Yang Tapi tanggal kan 20. bilang, kalau seandainya tanggal 20 ini dia meninggal, ini kan terpandemi. Tapi tanggal 20 meninggal, yang apa-apa ini tetap dicairkan. Iya, tetap ada. Selama sudah terpenuhi kriteria kondisi kritis di tanggal 1, melewati survival periodnya. Oh baru. Wes melewati 90 hari. Iya. Cuma kan kena investigasi. Terus suaranya juga warna munculnya telat. Soalnya posisi di tengah. Jadi investigasi adalah itu esis keluar nggak ada kuliah. Bisa buka kasus. Bukan polis. Jadi pertanyaan bagus. Ini bagus plus juga mengintrospeksi saya. Kalau Anda itu sudah paham belum antara bedanya tertanggung utama, pemegang polis, Membayar dan premi penerima manfaat? Tertanggung utama itu nasabah utama kita. yang diasuransi. Pemegang polis orang yang diasuransikan. Pemegang polis itu orang yang pegang polisnya. Penerima manfaat pasti ahli waris. Ahli waris kita. Tertanggung utama belum tentu pemegang polis. Tapi sebagian besar tertanggung utama itu pemegang polis juga, gitu Pak. Jadi kalau ini adalah orang yang sama, maka pada saat dia meninggal langsung turun penerima manfaat. Tapi kalau orang yang berbeda, tertanggung utama meninggal, dia akan turun ke pemegang polis dulu. Gitu, iya. Jadi ibu jangan senang kalau Anda dijadiin ahli waris suami Anda. Anda senang kalau semua polis ini jadi pemegang polisnya saya. Yang penting itu pemegang polis, bukan ahli waris. Karena uang pertanggungan itu ditransfer ke pemegang polis dulu. Iya. Kalau memang pemegang polis yang meninggal juga, ya dua orang yang berbeda tapi sama-sama meninggal, baru turun ke penerima polis. Gitu. Coba Anda periksa kira-kira Pak. Ya Bu, pemegang polis Anda siapa? Diubah istri-istri ya, istri semua. Kayak polis seluruh keluarga saya pemegang polisnya. Masa bisa ngajarin nanti saya nggak praktekin sih gitu. Ya Bu. Di Provos itu kan ada pemegang polisnya kan ada anak, ibu, gitulah, terus ada lainnya. Nah, itu lainnya itu misal saya bayarin sepupu saya, itu boleh. Pembayar premi berarti. Bukan pemegang polis ya. Oh gitu. Lainnya di pemegang polis itu maksudnya untuk corporate. Tapi saat ini corporate belum pakai Proofforce ya. Nanti toh kalau kita punya sistem yang bisa digunakan untuk corporate itu beda Proofforce-nya. Gitu. Ya. Bu, ini kan kebetulan gini. Saya ini kan mau sabri corporate. Nah, itu saya mau isukan dulu di perorangan, terus di minor pemegang polisnya ke corporate. Bisa ya? Gak bisa. Gak bisa. Iya, SPAJ-nya beda. Itu gak bisa. Sebentar Pak ya. Corporate itu ya corporate. Kalau perorangan terus dijadikan corporate gak bisa. Corporate dijadikan perorangan bisa, dengan syarat perusahaannya ini mau memberikan ke karyawannya polisnya. Gitu. Biasanya karyawannya pensiun. Nih, kamu udah pensiun, kamu terusin sendiri polismu ya Pak. Gitu. Ini kan kalau Provos kan PDB maksudnya kan masih itu belum ada dong untuk corporate. Belum. Masih di PA. Berarti Anda pakai pro corporate yang lama. Iya. Tunggu aja bentar lagi ada pro corporate yang baru.
rahasia. Siapa tahu Bu ya, saya bocorin ini aja dari Rahid ya sebenarnya. Gitu ya. Iya ya, sabar tunggu. Udah tahu kan? Udah ya berarti aman ya kalian ya. Ada CCTV nggak ini? Gitu ya. Ada kan corporate yang baru, tapi ya gitu ya, nanti tunggu dulu. Tapi itu pakai sistem sendiri nggak bisa ya. Saya juga pernah dengar gini, kalau korporasi ini saya baru tahu. Kalau koperasi, kamu anggota koperasi, nanti kamu beli aja corporate ke aku. Setelah itu nanti kamu keluar setahun, jadi premium murah. Ih, sobat trainernya batin saya ya. Kalau ada ide kayak gini, saya tuh valid, oh ternyata bukan ya, bukan di area ini. Alhamdulillah begitu ya. Ya, itu corporate sendiri. Kembali lagi ke sini, gimana Bu? Bu mau tanya, kalau yang survival period itu terhitungnya mulai diagnosa dokter atau 14 harinya itu loh? Survival period ya. Itu Itu terpenuhi kriterianya, ditegakkan oleh dokter. Jadi diagnosa. Contohnya tadi nasabah saya angioplasti. Ya udah tersumbat, ada kateterisasi, betul nggak? Dipasang ring hari ini tanggal 1. Berarti kan survival periodnya 14 hari. Itu pengajuannya. Kan belum tentu misalnya dia terdiagnosa itu terus langsung diuruskan klaimnya oleh agentnya gitu loh. Jadi itu bukan 14 hari itu masa pengurusan klaim, bukan ya? Enggak. Jadi Ya nggak apa-apa, pokoknya ditegakkan diagnosanya. Kan yang penting SKD-nya. Klaimkannya enggak masalah ya. Ya jangan lama-lama juga. Kan gitu kan, ini udah 14 hari. Ini kalau bisa ya saat ini orang ini aja kita 15 hari nasabah saya nunggu banget kok, betul nggak? Gitu. Ya? Oke, ada lagi? Kasus yang itu Bu, kalau Yang BP mana? dan PM-nya meninggal semua. PP dan PM-nya meninggal. Terus gimana dong? Kasih no ke agent nih atau trainernya. Ke ahli waris penerima manfaatnya dulu. Nah kalau itu anak-anak? Kalau anak-anak kan nggak punya ahli waris, baru ke ahli waris pemegang polis. Ahli waris pemegang polis. Ini suami, Mati kan nggak ada air. ini istri. Ahli waris pemegang polis selain anak ada orang tua, ada saudara istri. Tapi namanya harus ada di dalam polis. Enggak, oh meninggal semua nggak ada di dalam polis. Kejadian RS. Makanya hati-hati kalau tertanggung berbeda dengan pemegang polis. Yang meninggal keluarga Anda, yang terima saudara ipar Anda. Nah, itu Saudaranya dari pihak laki ipar. ya Bu ya, biasanya. Hah? Lebih. Enggak, Itu karena kan- pihaknya laki dulu, baru nanti pihaknya perempuan. Gimana? Itu kayak kejadian itu loh Bu, RS ya kemarin kan meninggal semua satu keluarga. Otomatis kan terus penerima manfaatnya ke keluarga lakinya atau ke keluarga yang perempuan. Ke keluarga pemegang polis. Hukumnya di Indonesia itu loh Bu. Keluarga Laki ya. Ulang-ulang. Laki perempuan. Dan royoan Bu. Iya, wis pasti royoan. Saya bisa bayangkan. Ya, iya, bukan ngeliat lagi perempuannya loh, tapi keluarga pemegang polis. Oh, langsung lihat keluarga pemegang polis. Iya. Nah makanya kalau gini kan jadi repot. Makanya kalau Anda sudah usia 21 tahun nasabah Anda, ya udah tertanggung ya pemegang polisnya dia sendiri, gitu loh. Nanti penerima manfaat dari keluarganya kalau habis punah semua ya Bu. Betul. Punah. Balik ke kasus yang ini ya, kalau semuanya meninggal. Nanti kan Ini juga- kok jadi pertanyaannya operation bukan kondisi kritis ya. Terakhir ya, terakhir gimana? Berarti kan itu kan ke ahli waris pemegang polisnya. Itu berarti ada persyaratan lagi nggak yang kita harus submitkan untuk klaimnya? Misalnya Pasti. mungkin dari hasil pengadilannya atau gimana? Paling nggak membuktikan bahwa hubungan sama pemegang Keluarga. polis ini apa? Kartu keluarganya, akte lahirnya dia, kalau Iya. itu membuktikan saya bapaknya. Berarti nggak perlu ada kayak apa dari ketok palu pengadilan lagi? Bisa jadi, Oh, bisa jadi. bisa jadi.
Coba tanya Bu, yang bertanggung utama meninggal, pemegang polingnya dia sendiri kan pasti untuk meninggal. Iya. Kalau penerimaan manfaat saudara boleh ya? Penerima manfaat saudara ya boleh kalau dia atau kalau dia nggak menikah. Kalau dia nggak menikah. Ada keterikatan hubungan saudara. Kalau nasabah saya nggak menikah, single. Kalau kayak Farid nih single, ya, saya saudaranya ternyata ya, dijadikan saya nih. Ya nggak apa-apa. Ya direkam dulu ya. Nggak apa-apa. Ya. Nggak jadi masalah kalau memang nggak menikah. Tapi kalau suatu saat nanti Pak Farid menikah, betul nggak? Walaupun saya saudaranya satu-satunya nih ternyata ya. Nah, ya tetap harus diberikan ke istrinya. Segaris ya Bu. Kenapa? Karena apa? Kalau nggak diubah, ya akan ada bentrok antara saya sama istrinya Pak Farid dong. tapi kan otomatis masuk ke Bu Ira. Betul. Kalau istrinya melayangkan gugatan, Prudential akan mempending dulu. Iya. Dibekukan. Iya, dibekukan dulu. Sengketa waris. Siapa yang ditujukan penerima manfaat sudah langsung masuk. Duh, kalau kayak gitu saya keringetan loh Bu. Benar ya? Kan deg-degan. Enggak, kalau polis suami saya nulis bukan saya. Sekretarisnya semuanya. Kan gimana? Deg-degan loh Bu. Ya. Kalau saya deg-degan sendirian. Ngerti ya teman-teman ya? Maka dari itu, iya dong. Maka dari itu kenapa belum nikah itu ini harus dilihat lagi toh. Jadi Prudential akan pending. Nanti kalau di pengadilan ada yang mengajukan, saya ini istrinya. Ya udah berarti adik versus istri. Nanti tergantung menang yang mana. Mertua versus menantu. Oh itu banyak kayak gitu. Bukan otomatis dilimpahin sama istri ya, Bu. Harus makanya kan meninggal itu pasti di rumah istrinya dong, bukan di rumah adiknya, betul nggak? Di rumah kakaknya. Belum tentu. Lagi ngopi. Iya, di ngopi terus mati. Iya, belum tentu. Ini kok kayaknya agendanya istrinya. Intinya gini loh, sering kali cerita ya di dunia nyata, bukan sinetron. Tapi kalau ada kemiripan dengan sinetron Anda, itu berarti diambil dari dunia nyata ini. Itu istri sama mertua berantem. Waktu dia beli masih single, tulis ibunya, betul nggak? Karena udah menikah. Menantu yang biasanya baik hati dan tidak sombong itu, pas tahu itu akan diterima mertuanya, dia mengajukan gugatan. Bisa. Menantunya bilang, kalau kamu mau dapat UP, nggak bisa, karena semua surat kematian ada di saya. Langsung itu kalau sinetron ada zoom in zoom out. Kalau ada di Instagram tuh ada kasih ini loh, bintang-bintang gitu loh. Kalau memang dia nggak bisa nunjukin surat kematiannya, kondisinya kayak tadi dia karena surat kematian saya nunjukin. Tapi kalau misalnya sih, ya ini anggapan Bu Ira lah tadi. Oh jangan saya Bu. Oh malah jangan kemarin ya. Bisa ngasihin semua buktinya Bu Ira semua yang ngurus. Iya. Masa begitu isi loh, ini saya istri saya, tapi dia nggak punya dokumen, mungkin Bu Ira semua yang ngurus. Tetap bisa. Betul, Bukan, maksud saya tetap ditransfer ke ibu, nanti dia enggak, Prudential akan tetap pending. Enggak, pending dulu sampai benar-benar selesai nih. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Banyak. Gini, iya, kelebihannya kalau kita diajarkan gini, kelebihannya untuk dimasukkan ke insurance karena untuk menghindari sengketa. Iya, kalau sengketa tuh makanya saya bilang, kalau kita belajar mengenai peraturan membeli asuransi, kenapa ada aturan insurable interest, betul nggak? Itu sebenarnya tujuannya itu untuk membuat Anda itu bukan nasabah ya, tapi kita sebagai tenaga pemasaran itu jadi aman. Kita bukan nasabahnya. Karena kalau sengketa kayak gini, ini kalau kita mau ngomongin sengketa sampai jam 3 itu juga nggak selesai. Sengketanya banyak, pasti, betul nggak? Lebih banyak sengketa uang pertanggungan dibandingkan sengketa tanah. Catat itu Pak. Ya. Itu. Gimana dong? Intinya langsung
langsung ujian aja Bu. Langsung ujian. Ujiannya belum selesai. Nggak selesai Bu. Nanti kita ngobrol ya Bu ya. Intinya tetap ahli waris sah itu dapat hasilnya. Kalau Anda nggak percaya, Anda cari bukti klaim itu kan banyak klaim-klaim yang segaris yang terdekat. Ini ahli waris lagi. Iya, satu terakhir, gampang. Langsung ujian. Ya. Kalau kondisi kayak tadi yang Pak Farid, dia kan harusnya ke Bu Ira, karena ahli warisnya Bu Ira. Terus istrinya dia nggak tahu kalau misalnya Pak Farid ada kasih Bu Ira polis, itu nggak masalah berarti. Oh, nggak jadi masalah. Nggak akan ada. Nggak jadi masalah. Kalau istrinya nggak taw UP-nya Pak Farid 5 miliar ke sana. Kalau nggak tahu loh Pak. Namanya ada polis langsung kasih ke ahli waris yang pegang. Ya nggak apa-apa kalau seandainya pasangannya tadi nggak tahu. Iya. Pak, uang 1 juta aja keluar dari rekening suami ke saudara. Anda tahu nggak? Mondok nggak Anda? Anda jangan posisikan Anda sebagai agent, Anda sebagai istrinya. Gondok nggak kira-kira? 1 juta nggak gondok, 1 miliar gondok saya. Bu ya. Apalagi 5 miliar, ya kan? Jambat-jambatan, gitu Pak. Ya. Kamu gak bisa rasain kok, karena kamu gak di posisi aku. Kita bahas ini belum selesai loh Pak. Masih banyak nih ya. Ya. Nah, sudah nanti kita ngomong di operation. Besok ada orang operation loh. Ada training operation kan? Malam ya. Nah itu nanti tanyain itu Pak. Ya, gimana ini? Itu mungkin saya udah kebijakannya udah beda kan? Bukan Bu Ira. Bukan, dari pusat loh. Jam berapa? Pokoknya saya, Bapak nggak bosan sama saya. Teman-teman, teman-teman nih, saya koreksi ya. Tadi kan saya bilang kalau ESCC itu 10%-nya angioplasti itu kan 200 juta. Nah, ternyata 10%-nya angioplasti itu bukan 200 juta, tapi 75 juta. Maksimal 75 juta. Ini ya. 1 kali per jiwa. Ini ESCC maksimal 75 juta. Ya. Oke, teman-teman. Kemudian kondisi tambahan yang lain yaitu komplikasi diabetes. Komplikasi diabetes ini yang dimaksud di sini adalah ini 2 kondisi tambahan ya. Kan ini kondisi tahap awal, menengah, akhir. Ini kondisi tambahan 20%. 20%-nya ini yaitu maksimal 200 juta kalau nasabah saya komplikasi diabetesnya sampai menyerang ginjal sehingga gagal ginjal. Kemudian menyerang mata sehingga menjadi buta. Yang ketiga yaitu amputasi. Itu paling banyak ya. Komplikasi diabetes sampai diamputasi. Diabetik retinopati, nefropati tadi ginjal dan amputasi. Ya. Jadi 2 manfaat tambahan ini diklaim jika ESCC Plus masih aktif atau belum berakhir. Tidak mengurangi ESCC Plus. Setiap pengajuan manfaat tambahan tetap mengacu pada kriteria tambahan dalam tabel kondisi kritis ESCC Plus. Dan sebentar Bu. Ya. Berarti manfaat tambahan ini tidak mengurangi ESCC. Enggak. Terus kemudian komplikasi diabetes itu kalau di sisi B61 enggak ada. Di sisi B61 enggak ada. Yang ada yaitu gagal ginjal karena diabetes. Gitu. Kalau ini kan komplikasinya. Berarti kalau yang angioplasti di sisi B61 ada kan sama kan? Betul. Yang komplikasi diabetes itu ESCC dapat. ESCC dapat, tapi sisi B lebih parah lagi, kondisi lebih parah. Karena ginjal. Betul. Ya sampai gagal ginjal. 1 ginjalnya harus diangkat, gitu Pak. 1 aja ya. 1, nggak harus 2. Karena kalau 2 ginjal nggak sabar. Ya, kan punya ginjal intinya Pak kalau dua-duanya. Ya, 1 aja ya. Teman-teman ini prudensialnya masih baik loh teman-teman ya. Kalau disyaratkan 2, kan ginjal nggak sabar, ngamuk ya. 1 aja udah berat teman-teman kerjanya. Nah, kondisi kritis katastrofik. Ini 20% UPE-ESCC Plus ya teman-teman ya. Di sini katastrofik ini adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, ada 5 sorry. Ini kanker dengan metastatis ini kanker yang menyebar.
udah menyebar. Jadi kankernya itu penyebarannya biasanya melalui getah bening. Jadi kalau contoh kayak siapa ya kena kanker jupe ya? Jupe kanker kandungan. Kanker kandungan. Kemudian dia sampai ke kanker getah bening. Kena ke getah beningnya. Kalau enggak ke getah bening? Biasanya menyebarnya tapi enggak. Menyebar. Nah, bisa sih, masih bisa. Tapi biasanya kalau sudah disebut kanker metastatis sudah ke getah bening. Biasanya gitu, Bu. Kalau kita googling itu pasti diarahkan ke getah bening kankernya metastatis. Oke. Kelumpuhan anggota gerak quadriplagia. Ya. Kalau 2 anggota gerak itu di tahap akhir. Tapi kalau sudah 4 anggota gerak itu sudah katastrofik. Jadi ini sudah lebih dari tahap akhir. Nah, saya langsung kasih contoh aja nih teman-teman. Yang mana? Ini serangan jantung ekstensif ini serangan jantung yang lebih berat dibandingkan tahap akhir. Itu sih ada bahasa-bahasa berapa persen, berapa ini EKG, ECG-nya gitu. Kan kalau kita nasabah kita kena serangan jantung kan ada ini kan enzim tertentu, troponin seperti itu kan yang akan diukur gitu teman-teman. Itu sih ukuran lebih jelasnya Anda lihat di polisi teman-teman. Jujur saya lupa. Jadi ada ukuran-ukuran tertentunya seperti itu Pak. Oke, nah ini contohnya nasabah saya kena kanker tahap akhir. Karena dia tahap akhir langsung turun berapa? 100%. Kemudian nasabah saya kena karsinoma in situ. Karsinoma in situ itu kanker yang di situ-situ saja. Dengan kata lain bolehlah itu berarti belum menyebar. Ya, belum menyebar, maka dia dikategorikan tahap awal 50%. Kemudian dia kena kondisi kritis lainnya, tapi tahap menengah, maka akan diberikan apa? 50%-nya sisanya. Tadi udah saya jelaskan ya. Contoh yang ketiga, nasabah saya kena karsinoma in situ, ya, tahap awal 50%. Kemudian dia angioplasti, turun 10% kan tadi ya. Dia kena koma tahap awal. Jadi koma itu bisa diklaim 2 kali. Tahap awal itu bisa diklaim 2 kali. Ya, contohnya di sini kanker awal, ini koma awal. Gak jadi masalah. Selama kondisinya berbeda. Komanya bukan karena kanker. Pokoknya kondisinya berbeda. Kondisi berbeda.